Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menguatkan hati kita semua untuk menghadapi masalah-masalah dalam hidup kita dan muncul sebagai pemenang. Seperti firman Tuhan katakan agar kita senantiasa berdoa, marilah kita berdoa sebelum memulai renungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami memuji dan menyembah Engkau, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Terima kasih kami bisa bangun pagi ini dalam keadaan sehat dan terpelihara. Semua ini adalah kasih karunia-Mu. Sekarang sebelum kami mulai disibukkan segala aktivitas kami mau mengambil waktu untuk bersaat teduh dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, mungkin ada di antara kita yang mendengar kisah Simson dan Delila di sekolah minggu ketika kita masih kecil. Simson adalah seorang yang sangat kuat. Peristiwa kelahirannya yang istimewa diawali dengan kedatangan malaikat Tuhan kepada kedua orang tuanya. Mari kita baca ayatnya dalam Hakim-Hakim 13 ayat 2-3. Pada waktu itu ada seorang dari Sora dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak, dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya demikian, "Memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki." Selain itu, Simson adalah orang yang diberkati Tuhan. Hakim-Hakim 13 ayat 24 berkata, "Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia." Tuhan memiliki rencana yang luar biasa untuk memakai Simson sebagai penyelamat bangsa Israel dari orang Filistin yang sedang menjajah mereka selama 40 tahun lamanya. Hakim-Hakim 13 ayat 5 menyingkapkan rencana Tuhan ini. Mari kita baca ayatnya. Hakim-Hakim 13 ayat 5. "Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Jika Simson demikian luar biasanya, mengapakah orang kuat seperti Simson bisa jatuh? Ada beberapa hal yang menyebabkan kejatuhan Simson, dan apabila kita tidak berhati-hati, kita pun bisa mengalaminya. Hal pertama yang menyebabkan kejatuhan Simson adalah pergaulan yang buruk. Simson sering pergi ke Timnah, wilayah orang Filistin, sehingga suatu hari ia melihat seorang gadis Filistin dan jatuh cinta kepadanya. Itulah yang mengawali kejatuhan Simson. Mari kita baca Hakim-Hakim 14 ayat 1-2. Simson pergi ke Timnah, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Saudara terkasih, kita harus berhati-hati apabila kita sering memasuki wilayah musuh. Jangan merasa diri sendiri kuat dan pasti tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, "Janganlah kamu sesat.
Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Hal yang kedua yang menyebabkan kejatuhan Simson adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Simson tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya terhadap wanita dan tidak bisa mengendalikan kemarahan. 3 kali Simson jatuh ke dalam hubungan yang tidak baik dengan wanita-wanita Filistin. Mari kita baca ayat-ayatnya. Hakim-Hakim 14 ayat 1. Simson pergi ke Timna dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Hakim-Hakim 16 ayat 1. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Juga di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4, sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Hubungan Simson dengan wanita-wanita itu telah menyebabkan banyak masalah dengan orang Filistin, dan Simson melakukan hal-hal yang buruk karena tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Hal-hal yang dilakukan Simson adalah membakar ladang gandum dan pohon zaitun orang Filistin dan membunuh ribuan orang Filistin. Hal ketiga yang menyebabkan kejatuhan Simson adalah mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika Simson berada dalam masalah, dia selalu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, bukannya bertanya kepada Tuhan. Salah satu contohnya bisa kita baca dalam Hakim-Hakim 16 ayat 3. Demikian tertulis, tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam, bangunlah ia. Dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semuanya beserta palangnya. Diletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semuanya itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Hal keempat yang menyebabkan kejatuhan Simson adalah tidak menolak godaan. Simson tidak menolak godaan, sehingga hal itu akhirnya menjadi hal yang membuat ia kehilangan kekuatannya yang luar biasa, dan ia ditangkap oleh orang Filistin sampai pada hari kematiannya. Mari kita baca ayatnya dalam Hakim-Hakim 16 ayat 15-16. Berkatalah perempuan itu kepadanya, bagaimana mungkin engkau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya, dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Saudara terkasih, itulah hal-hal yang menyebabkan Simson, seorang yang kuat yang diberkati Tuhan, menjadi jatuh dan tidak menggenapi panggilannya sebagai penyelamat orang Israel dari bangsa Filistin. Biarlah hal ini menjadi pembelajaran bagi kita agar berhati-hati terhadap hal-hal yang bisa menyebabkan kita terjatuh juga. Mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Engkau telah mengingatkan kami akan hal-hal yang bisa menyebabkan kami jatuh, sehingga kami akan lebih berhati-hati. Bapa, Engkau mengetahui apa yang sedang dialami oleh anak-anak-Mu saat ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang sedang menonton renungan ini, kiranya Engkau menyembuhkan yang sedang sakit, menguatkan yang menderita, mencukupkan yang berkekurangan, dan menghiburkan yang terluka. Sekarang kami telah selesai mendengarkan firman-Mu,
dan akan mulai kegiatan harian kami. Kiranya Engkau memberkati segala apa yang akan kami lakukan hari ini, dan biarlah keberadaan kami, perkataan dan perbuatan kami memuliakan nama-Mu saja. Bapa, kami juga mau mendoakan Indonesia. Berkatilah Indonesia, urapilah pemimpin-pemimpin negara kami dengan hikmat-Mu. Biarlah mereka membuat keputusan-keputusan yang terbaik bagi negeri ini dengan mempertimbangkan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.